Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 dengan judul Bertobat, Jalan Kembali kepada Bapa. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Lukas 15 ayat 18. Renungan kita pagi hari ini berbicara tentang perumpamaan anak yang hilang. Kisah ini ditulis dalam Injil Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Perumpamaan ini menceritakan tentang seorang bapa yang memiliki dua orang anak. Pada suatu hari anaknya yang bungsu meminta harta warisan yang menjadi bagian miliknya. Kemudian dengan harta warisan itu, anak bungsu pergi berpoya-poya ke negeri yang jauh. Setelah uangnya habis dan negeri tempat ia berpoya-poya tersebut terjadi bencana kelaparan, timbul penyesalan mengapa ia harus pergi dari rumah bapaknya. Apa yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dari perumpamaan anak yang hilang ini? Apa yang digambarkan Tuhan Yesus tentang Bapa? Dan apa yang digambarkan oleh Tuhan Yesus tentang anak yang sulung? Pertama, Tuhan Yesus menggambarkan Bapa di sini adalah tentang kasih Tuhan kepada manusia. Salah satu karakter Tuhan adalah mengasihi anak-anaknya. Tuhan rindu memiliki persekutuan dengan anak-anaknya. Persekutuan itu seperti kisah perumpamaan ini, di mana anak sulung dan anak bungsu ternaungi, terlindungi, terjamin kehidupannya ketika berada di rumah bapaknya. Persekutuan antara manusia dengan Tuhan dimulai dari Tuhan sendiri. Bapa tidak mau anak-anaknya jauh darinya, sekalipun anak-anaknya sering memberontak dan mau melepaskan diri dari kasih Bapa dengan mengikuti keinginan daging dan keinginan duniawi. Kedua, anak bungsu adalah gambaran tentang manusia. Manusia sering hidup dengan memilih jalannya sendiri. Manusia berusaha melepaskan dirinya dari kasih Tuhan dan berusaha hidup menurut keinginan duniawi yang menyenangkan baginya, padahal menjurus kepada kehidupan yang berdosa. Negeri yang jauh adalah gambaran kehidupan yang berdosa, kehidupan yang berpoya-poya dalam dosa dan kesenangan duniawi. Manusia berdosa melupakan kasih Bapa, melupakan ikatan dengan Tuhan, dan melupakan persekutuan dengannya. Siapakah yang memutuskan hubungan antara Tuhan dan manusia? Bukankah manusia sendiri yang memilih jalan hidupnya sendiri? Tetapi bersyukur anak bungsu memiliki kesadaran untuk bertobat. Anak bungsu mau berubah. Ia menyadari keadaan dirinya. Ia membutuhkan persekutuan, pemulihan, dan hubungan yang baik dengan bapaknya. Dalam keadaannya yang penuh dosa, anak bungsu berbalik kepada bapaknya. Ketika bapaknya melihatnya dari jauh, bapaknya berlari untuk mendapatkannya, bahkan merangkul dan menciumnya. Itulah gambaran kasih Tuhan kepada manusia berdosa. Tuhan menerima kita apa adanya, asalkan hati kita mau bertobat dan berbalik kepadanya. Lukas 15 ayat 11 sampai 23. Yang ketiga adalah anak sulung. Ini menggambarkan tentang orang-orang yang menganggap dirinya benar. Si sulung mewakili ahli Taurat dan orang Farisi. Si sulung mewakili orang-orang yang hidupnya melayani Tuhan dengan kehidupan beragama yang taat. Si sulung berada selalu bersama dengan bapaknya. Ia dengan rajin dan giat melayani bapaknya. Ia berjerih lelah melayani bapaknya bersama dengan pekerja-pekerja lainnya. Tetapi sangat disayangkan, si sulung juga mengalami keterhilangan persekutuan dengan bapaknya. Ia mengalami kehilangan kasih dengan bapaknya. Si sulung melayani bapaknya bukan dengan hati yang rela, tetapi menuntut upah dengan berdalih untuk membenarkan dirinya. Lukas 15 ayat 25-32. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tokoh si sulung dan si bungsu adalah gambaran manusia berdosa yang membutuhkan anugerah dan kasih Bapa. Manusia berdosa berusaha hidup menjauhkan diri dari Tuhan, berusaha membenarkan diri di hadapan Tuhan. Si sulung dan si bungsu sama-sama membutuhkan pertolongan dan pemulihan dari Tuhan. Kasih Tuhan begitu agung, menggambarkan karakternya. Tuhan mau menerima manusia berdosa yang datang kepadanya dengan bertobat. Pertobatan adalah jalan untuk memulihkan hubungan
manusia berdosa dengan Tuhan. Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yeremia 31 ayat 37 ayat 3. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.